Itu aja udah merupakan sesuatu yang menggembirakan, gitu kan. Jadi dia buktikan, Pak, gitu, bahwa dugaan bahwa Prabowo itu paradoks, cuma omon-omon saja, gitu kan, tidak ada bukti dalam prakteknya, dijawab. Kalau dulu ada yang bagus ya, Green Party, Partai Hijau, itu untuk melindungi lingkungan hidup. Tapi sekarang ada Brown Party atau Chocolate Party, gitu ya, Partai Coklat. Ini bukan melindungi lingkungan, ini merusak lingkungan, lingkungan politik bangsa. Ini rusak, gitu kan, oleh partai ini, ya, sebagaimana ungkapan Hasto, ya, gitu kan, bahwa kasusnya Anies Baswedan juga tidak bisa maju, itu oleh peran politiknya Jokowi melalui tangan-tangan Partai Coklat, kan, gitu. Nah, termasuk kesuksesan di berbagai tempat, kecurangan-kecurangan juga pada jaringannya, Pak. Jadi menurut saya itu menjadi sesuatu yang seharusnya bagi Prabowo, gitu kan, yang TNI. Itu harusnya dia berpikir ulang, walaupun sekarang katanya tidak langsung di bawah presiden, gitu kan, gitu. Ada sisi buruk juga, tidak di bawah presiden, berarti tidak bisa mengendalikan langsung. Kendali ada di siapa, Pak, di Menhan? Katanya masuk di apa ya, tersendiri lah, gitu kan, kepolisian itu. Nah, kalau kita bicara tentang keberadaan Partai Coklat yang begitu mengkhawatirkan, kemudian ternyata Pak Presiden juga tidak bisa berbuat, saya jadi ingat buku tulisan Pak Prabowo, Paradoks Indonesia. Jangan-jangan kekhawatiran-kekhawatiran yang beliau sampaikan di buku tersebut, justru beliaulah yang jadi pelakunya. Khawatirnya begitu, gitu. Jadi paradoks, ya. Paradoks, jadi paradoks, ya. Yang omon-omon aja, gitu, tidak ada. Mungkin itulah anggapan sekarang publik itu, Prabowo itu omon-omon, gitu. Sekarang untuk menjawab dugaan publik, harusnya Prabowo menjawab, saya tidak omon-omon loh, gitu. Ada 1-2 kebijakan yang membahagiakan rakyat, gitu, yang menggembirakan rakyat, misalnya soal PIK, Pak, gitu kan, PIK 2. Ini kan katanya kepentingan konglomerat, kepentingan pemilik modal, gitu kan, diberi PSN, ada kolusi di situ, gitu kan, yang terbuka nanti korupsi. Nah, misalnya Prabowo sederhana saja sekarang ambil kebijakan, PSN, ayo Pak Menko cabut, jangan lagi. Itu aja udah merupakan sesuatu yang menggembirakan, gitu kan. Jadi dia buktikan, Pak, gitu, bahwa dugaan bahwa Prabowo itu paradoks, cuma omon-omon saja, gitu kan, tidak ada bukti dalam prakteknya, dijawab, gitu. Oh tidak loh, ini ada nih, kita mulai dari PIK, ya, PSN cabut, misalnya dari situ. Nanti dari apa lagi? Hayo, kasus 6 syuhada, silahkan diproses lagi, gitu kan. Karena banyak yang mempertanyakan, itu urusan hukum, gitu kan. Itu bukan urusan saya, bolehlah, gitu kan. Saya mau bertanggung jawab atas politik keseluruhan, misalnya. Apalagi kalau soal KM50, Pigai pernah bilang itu, bahwa itu kalau saya yang berwenang itu mau saya buka lagi. Tapi omongan sebelum jadi menteri. Setelah jadi menteri nggak ada tuh ngomong-ngomong. Nggak ada. Ya. Nah, di saat yang sama, Pak Rizal, kita melihat ketika tadi kalau bicara misalkan Hasto ini sudah ambil posisi untuk head to head dengan Jokowi. Di saat yang sama saya mendengar juga itu Marwarar Sirait itu menyatakan, ayo dong bongkar di mana Mas Hasto nih, Harun Masiku. Saya siapin nih 8 miliar uang saya pribadi kalau bisa menemukan Harun Masiku. Dan kita tahu dalam konteks Harun Masiku dengan berbagai kedugaannya, di situ juga ada Hasto. Artinya iya. Nggak jadi masalah, itu kan sebetulnya di internal PDIP, gitu. Sebetulnya betul yang kata Hasto, menurut saya mah itu sederhana loh, soal PAW, PAW kemudian menyuap KPU, gitu kan. Hasto misalnya disebut ada di situ, itu internal PDIP sebenarnya, soal anggota legislatifnya hanya bergeser sana sini.
Itu adalah benturan saat Kejaksaan Agung, Jaksa Agung memproses soal kasus kalau tidak salah Jiwasraya atau Bumi Putra, gitu, yang berhubungan dengan istana, itu Pak, dibalas oleh KPK. Itu kan ketika konflik Kejaksaan Agung dengan KPK. Kejaksaan Agung dipegang oleh PDIP, KPK dipegang oleh Jokowi, gitu. Nah, Jokowi terpojok di urusan bank tadi, gitu ya. Kemudian membalas, menyerang soal Masiku, gitu. Masiku yang hubungan dengan PDIP, gitu. Jadi kalau menurut saya mah perimbangannya jauh, gitu, sederhana. Kalau Masiku itu lebih sederhana ketimbang kalau misalnya Hasto membongkar yang lebih besar, karena dia juga orang yang awalnya PDIP dengan Jokowi kan satu. Ya, itu gitu. dia. Jadi mendingan korbankan Masiku, siap, gitu kan. Kalau menurut saya Pak Hasto siap soal Masiku, tapi bongkaran yang lebih besar Jokowi dan rezimnya, gitu kan, itu lebih strategis, gitu. Dan itu kan kesana sini nanti. Termasuk ke ARA juga. ARA itu kan PDIP asalnya, gitu kan. Pasti juga banyak hal yang diketahui oleh pimpinan di PDIP, gitu kan. Jadi malah bagus, sok aja bertempur di antara mereka. Gitu. Nah, kalau kembali ke kitanya Pak, dengan tadi kalau kita di awal bicara Jakarta, perlawanannya sudah terlihat bibit, kalau di judul kita ini benih pemberontakan ini sudah muncul terhadap hegemoni Jokowi. Kalau di daerah lain ini kita belum tahu nih, sahabat Ecet, kalau sudah tahu hasil exit polling di Jakarta, gitu, di Jawa Barat, di daerah lain, boleh sampaikan informasinya ke kita nih. Bagus. Cuman tampaknya Jawa Barat nih Deddy Mulyadi yang menang. Kalau kita lihat seliweran angka-angka ini. Gimana nih? Pertama, Deddy ini orangnya Gerindra. Dia lama sekali di Golkar, tapi ketika sekarang ada di Gerindra. Kemudian Prabowo ikut mengendorse nggak ya? Tapi ada pertemuan lah dengan Deddy Mulyadi yang disiarkan. Saya nggak tahu Jokowi dalam posisi ke Deddy Mulyadi apa nggak juga nih. Tapi yang pasti dengan sosok Deddy-nya yang sangat kontroversial, kita tahu selama ini, kita juga pernah podcast bahas itu. Ini bagaimana nih perjuangan kita tampaknya makin menantang ini Pak Rijal. Menantang, betul Kang Epul, gitu ya. Karena kita berhitung bukan hanya soal dalam kompetisi menang atau kalah, kita berbicara tentang kalau dia menang, gitu kan. Saya kira tidak selalu menjadi konstruktif baginya, gitu. Menurut saya bisa saja perlawanannya, bahasa lain tadi pemberontakannya lebih kuat, gitu. Kalau saya selalu melihat pada hal yang optimistik, gitu, bahwa sesuatu yang dikira buruk itu belum tentu buruk. Fa'asa antakrahu syai'a wa huwa syarrul lakum, gitu. Fa'asa antuhibbu syai'a wa huwa khairul lakum, belum tentu, gitu. Jadi wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, gitu. Jadi Allah yang tahu, engkau tidak tahu. Yang dikira baik belum tentu baik, yang dikira buruk belum tentu buruk. Bisa saja kemenangan Deddy ini, gitu. Kalau saya optimis, gitu Pak. Mungkin Allah menskenariokan begitu supaya sadar rakyat Jawa Barat bahwa Deddy itu butut. Gitu. Jadi tahu bututnya, tahu jeleknya, tahu bahayanya ketika dia sudah pegang jabatan. Jadi harus sampai ke sana. Mereka itu jangan berpikir pendek soal menang kalah di kompetisi pilkada. Katalah siapa pemenang nanti belum tentu nyaman dan aman, Pak. Kalau menurut saya bisa saja perlawanan, pemberontakan rakyat itu bisa lebih kuat. Iya. Itu Pak. Kalau menang itu kan memang cenderung lebih dekat ke situasi keterlenaan Pak Rizal ya. Sangat kalau mungkin. terlena itu kan, wah itu berbahaya. Itu istizrot namanya ya. Jadi dibiarkan oleh Allah bersenang-senang. Tapi sebetulnya semakin tinggi, semakin sakit jatuhnya. Iya. Itu ada bisa saja dibiarkan gitu.
para pejuang bisa agak frustrasi gitu Pak menghadapi ujian seperti itu. Sebenarnya jangan, jalan terus gitu kan. Belum tentulah kalaupun Dedi menang itu Jawa Barat kemudian jadi baik, malah bisa timbul tadi gitu kan kritik-kritik dan perlawanan-perlawanan yang lebih masif gitu kan terhadap perilaku politiknya yang tidak sehat gitu. Kita meyakini kalau pemimpin berperilaku politik tidak sehat itu bakal menimbulkan perlawanan besar dari masyarakat yang ingin agar lingkungannya sehat. Dan di saat yang sama barangkali ini juga momentum terbaik bagi PKS untuk mengevaluasi diri, menghisap diri nih dengan langkah-langkah sebelumnya. Harusnya pendekatannya harus simultan, menyeluruh. Dia nggak bisa di Jawa Barat minta dukungan berdasarkan pendekatan keagamaan, tapi misalnya kasus Jakarta dia berkhianat gitu kan dan menimbulkan suasana yang tidak nyaman di kalangan umat gitu. Jadi sekarang evaluasi dong. Sudah bagus-bagus konsisten, tiba-tiba inkonsisten gara-gara persoalan yang sebenarnya masih bisa diantisipasi. Kan ada perubahan Pak, kecuali kalau nggak ada perubahan soal 7,5%. Itu kecuali nggak ada. Bolehlah alasan nggak bisa kami sendiri, harus dengan yang lain. Tapi kemarin ada 7,5% pilkada, bisa dia kembali. Kalau dimanfaatkan, itu kan saya kira, lain cerita Pak Jakarta dan mungkin dampaknya ke Jawa Barat atau ke daerah-daerah lain.